Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aksi nyata topik Merdeka Belajar dalam menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar oleh saya, Devi Setiawan, SPD, SD, Guru SDN 01 Argomulyo. Dalam topik Merdeka Belajar, ini yang pertama yaitu tentang pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Rekan-rekan nanti bisa masuk ke link YouTube yang tertera di PPT yang akan saya bagikan. Kemudian yang kedua tentang pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga penerapan pembelajaran yang memerdekakan bagi murid. Modul Merdeka Belajar ini yang pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kemudian mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan mendidik mengantarkan keselamatan dan bahagia. Oke. Kemudian mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Sebagai pendidik harus mampu mengenali karakteristik peserta didik. Manusia merdeka, yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik secara lahir maupun batin. Tidak memiliki ketergantungan pada orang lain. Ini merupakan perkataan dari Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita. Kemudian pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zamannya. Apa peran saya sebagai guru? Ya, kita sebagai guru ini berperan jadi anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kemudian ingin menjadi guru seperti apa saya? Ini sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutluri Handayani. Kemudian dalam modul 2 ya, pendidik dan mengajar, yang pertama mendidik menyeluruh, yang kedua pendidikan selama 1 abad, dan yang ketiga menjadi manusia secara utuh. Apa sih yang dimaksud dengan mendidik menyeluruh? Jadi pengajaran adalah salah satu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan dan mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Kemudian mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan pada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 3, jadi tentang kodrat murid. Kodrat murid ini terbagi menjadi 3, yaitu kodrat keadaan. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan dan bergerak begitu cepat. Kemudian kodrat alam, jadi setiap murid atau peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Kemudian yang terakhir kodrat zaman, yaitu guru sebagai pengajar perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian kita kenal juga dengan asas trikon, yaitu kontinuitas, pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian konvergen, mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. Yang terakhir konsentris, bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan efektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitarnya. Kemudian modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Jadi kita sebagai guru itu harus dapat menumbuhkan budi pekerti.
Budi pekerti ini sebagaimana di teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Yang dimaksud budi pekerti yaitu budi, jadi ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karya. Ya. Kemudian pekerti ini ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Ini pengertian ini diambil dari pengertian oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian teori konvergensi ini transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri mereka. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi mengantarkan murid selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Jadi sistem among. Jadi kita hanya mengarahkan gitu, mengamong. Kemudian Merdeka Belajar abad 21. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Dengan cara apa? Dengan cara membimbing murid memperbaiki bangsa, kemudian peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Kemudian perspektif seorang guru tidak selalu sama dengan perspektif muridnya. Lalu fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Ini sebagai guru ini harus adaptif, ya, jadi mengadaptasi sesuai zaman. Kemudian inovatif, jadi selalu memiliki inovatif dalam pembelajaran. Kemudian reflektif, merefleksi diri. Kemudian kolaboratif, bekerja sama, kemudian berpihak kepada murid. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengetahui dari teori-teori tadi, nah saatnya sekarang kami minta umpan balik sederhana. Jadi umpan balik ini bisa diisi di link yang tertera di sini dengan melanjutkan pertanyaan di bawah ini. Jadi dari paparan yang sudah kami sampaikan tadi sebelumnya, ini apa yang dipikir sebelum dapat paparan itu dan ternyata bagaimana. Kemudian langkah kecil yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendapatkan paparan itu seperti apa. Demikian Bapak Ibu dari penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Terima kasih. Dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.